akan menghasilkan, firman Tuhan bilang apa? Membawa kepada kejahatan. Kejahatan ini pasti dosa. Nggak ada dosa yang putih. Ya, ada orang bilang begini, satu ajaran bilang begini, kalau katanya berbohong untuk kebaikan itu nggak apa-apa. Yang namanya berbohong, ya berbohong. Nggak ada berbohong untuk baik. Yang namanya berbohong pasti tidak baik. Ya. Dan firman Tuhan bilang apa? Berkatalah katanya benar di atas kebenaran. Tidak. Kita berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nggak boleh ada saksi dusta. Nggak ada saksi dusta itu apa namanya? Dusta yang putih untuk kebaikan, nggak ada. Seperti si Robin Hood, dia memberikan, dia lakukan kebaikan tetapi dengan cara kejahatan. Dia merampok sana sini, memang dia memberikan hasil rampoknya itu kepada orang-orang miskin. Oh, dia disebut orang baik? Tidak. Ada banyak hal juga yang kita anggap baik di dalam kekristenan, padahal sesungguhnya itu tidak berkenan. Kita semua sudah tahu cerita tentang Raja Saul, ya, maksudnya baik tapi jalannya salah, Tuhan tolak. Maksudnya baik untuk mempersembahkan korban bakaran yang mulus-mulus, tapi hasil dari ketidaktaatan. Ya, kita kan sering juga katakan, ya sedikit pokoknya ini untuk buat pelajaran bagi dia. Pernah gitu ya, kita balas seseorang, membalas dengan kata-kata ya supaya dia tahu diri. Ini hitung-hitung pelajaran bagi dia. Apakah begitu ada firman Tuhannya? Enggak ada. Balaslah kejahatan dengan kebajikan. Tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Ya, artinya kalau sudah tampar pipi kiri, oh bikin gara-gara lagi supaya pipi kanan ditampar juga. Enggak begitu. Haleluya. Kita akan lihat, saudara kekasih, kita tahu katanya berhentilah marah, berhentilah marah. Kalau kita marah, berhenti. Ya. Terus tinggalkan amarah itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Amsal 27 ayat yang ketiga berkata begini. Amsal 27 ayat yang ketiga. Amsal 27 ayat yang ketiga. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Ya. Berat batu, berat pasir, masing-masing punya beratnya. Artinya apa? Masalah yang besar, masalah yang kecil, sama beratnya di dalam kehidupan ini. Tetapi firman Tuhan bilang, yang paling berat dari segala permasalahan itu adalah sakit hati. Hati yang tidak baik tadi, kalau dibiarkan lama-kelamaan, hati itu akan sakit. Ada banyak orang ketika menghadapi satu masalah dan hatinya menjadi kecewa, hatinya sakit, kemudian lebih baik aku pergi dari tempat ini. Tapi dengan membawa luka hati, sakit hati. Dari Majalengka pergi ke Bandung, tapi sakit hatinya masih dia bawa. Sampai di Bandung sembuh nggak? Enggak. Karena sakit hati itu dia tidak tinggalkan.
amarahnya itu tidak dihentikan. Kemudian dia rasa gelisah di Bandung, dia pergi lagi ke Surabaya, pergi lagi pindah kota, pergi lagi kemana-mana. Dia tetap sakit. Kenapa? Karena permasalahannya ada di dalam hidupnya, yaitu di dalam hatinya yang kecewa. Itu sebabnya jemaat yang kecewa yang ada bergabung, yang ingin menyatakan bergabung menjadi jemaat GPI Majalengka, saya selalu tanya, apa permasalahanmu di gereja lama? Sakit hati sama pendetanya. Saya seringkali beresin dulu lah, ya, karena kamu pindah ke sini akan menambah beban bagi gereja ini. Karena apa? Untuk menyelesaikan, memperbaiki sakit hatinya ini. Pindah kemana-mana. Sebaliknya, saudara kecewa di gereja ini, kemudian saudara pindah ke gereja lain. Sebelum saudara bereskan sakit hatimu, kemanapun kau pergi, kau akan merasa kecewa. Ya, karena hamba Tuhan itu sama, manusia, punya sisi-sisi lemah, punya sisi-sisi kekurangan. Pelayanannya pun begitu. Karena apa? Semua masih mencari jejak langkah Tuhan selama dia hidup. Pendeta sendiri belum tentu berhasil dia mengikuti jejak langkah Tuhan. Dia sendiri sedang berkutat bagaimana caranya mengikuti jejak langkah Tuhan. Setelah dia diampuni dosanya dan Tuhan bilang jangan lakukan dosa lagi, itu nggak mudah. Ada banyak firman Tuhan yang harus dia lakukan dan dia harus ikuti. Sementara dalam dirinya berkecamuk keinginan dirinya sendiri yang harus dimatikan. Dan kemudian orang akan mengikuti jejaknya, begitu pas dia ikuti, nggak tahu si gembalanya salah jalan, mau kemana? Ya. Ada seorang bilang begini, Pak Ferry, saya mau ke gereja kalau saya lihat jemaat di GPI itu pada bertobat. Justru mereka ada di tempat ini untuk belajar hidup dalam pertobatan. Ya. Gereja itu bukan tempat yang suci. Gereja itu bukan tempat kumpulnya orang-orang kudus. Tetapi gereja itu adalah satu tempat untuk orang belajar hidup kebenaran, belajar untuk hidup kekudusan. Sekarang ini ada gereja yang sudah langsung buat satu tanda verboden. Orang yang nggak mau hidup bertobat lebih baik nggak usah ke gereja. Saya pikir jadi bagaimana, kapan dia mau bertobat? Kapan dia mau mendengarkan firman Tuhan? Ya, sehingga orang yang hidupnya nggak benar nggak boleh beribadat di gereja dia. Sekarang ini banyak, saudara, banyak gereja yang model gini. Ya, hamba Tuhan yang model gini sebenarnya hanya hamba Tuhan yang ingin enak sendiri. Ya, kalau semua sudah hidup bertobat, dunia ini Yesus itu sudah langsung datang, saudara. Kalau segala sesuatu sudah dipulihkan, Tuhan pasti datang. Tapi kehadiran gereja untuk membawa orang belajar hidup dalam kebenaran, belajar. Tugas saya menyampaikan firman Tuhan. Saya tidak punya kemampuan untuk membawa saudara untuk hidup dalam pertobatan. Nggak bisa membawa saudara datang kepada Tuhan. Tugas saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Selanjutnya saudara mau berubah atau tidak, terserah Bapak Ibu. Ya. Dan yang bisa membawa kehidupan kekristenan kepada pertobatan, seseorang datang kepada Allah, yaitu hanya Roh Kudus. Jadi sebenarnya saya pun nggak terlalu bagaimana pusing saudara mau bertobat apa enggak, karena memang saya tidak punya kemampuan untuk membuat saudara bertobat, nggak punya. Itu bukan tugas saya juga. Tugas saya memberitakan firman. Tugas Roh Kudus membawa orang datang kepada Tuhan. Cuman begitu. Itu sebabnya di dalam satu penginjilan saya nggak pernah kecewa dengan orang yang saya injili dia nggak datang sama Tuhan.
Enggak. Karena saya pikir itu tugas Roh Kudus. Jadi kalau mau nanya kapan kira-kira orang itu bertobat, jangan tanya saya. Tanya sama Roh Kudus, kapan dia mau bawa. Ya. Saudara kekasih. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara semua, kita dengar firman Tuhan, waktu kita ini terbatas. Kesempatan untuk saya dan saudara yang diberikan Tuhan berbeda. Kesempatan untuk hidup saya dengan saudara berbeda. Panjang umurnya saya dengan panjang umurnya Bapak Ibu berbeda. Kesempatan itu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kesempatan habis, kita belum bertobat. Bahkan ketika kita mati di dalam dosa. Itu yang harus diperhatikan. Jadi saudara yang nggak mau bertobat, perhatikan waktumu habis. Ya, begitu juga. Jangan saudara pikir, oh saya kan lagi belajar. Ya belajar kan naik kelas terus. Ya, seusia kita kan nggak mungkin seusia saya SD terus ya. Kalau ada kakek-kakek begitu ya, seusia saya 60-an duduk di bangku kelas 3 SD terus. Apa artinya? Saya ini orang yang idiot. Tahu idiot? Memang susah diajar. Ada sesuatu yang rusak. Nah begitu juga dengan kekristenan. Kalau saudara sudah menjadi Kristen lama tetapi nggak lulus. Ya kalau kita bilang, oh ini orang udah berjenggot gitu, udah kumisan, tapi kok di SD terus. Kita mungkin dibilang lucu juga enggak. Pasti yang muncul dalam pikiran kita agak aneh. Ternyata kita ini begitu juga. Sudah lama tetapi ikut Tuhan karakternya masih kekanak-kanakan. Nggak mau berubah-ubah. Berapa lama saudara dan saya ikut Tuhan? Kira-kira kita levelnya sudah di mana, iman kita, kerohanian kita di mana? Ya. Dan itu semua yang kita lakukan adalah merupakan satu manifestasi yang dikeluarkan dari dalam hati kita. Hati ini bisa mengendalikan hidup kita. Baik atau tidak, mana yang kita pilih? Tentunya pasti yang baik. Sesuatu yang baik yang harus kita buat baik. Tidak selalu dasarnya adalah situasinya baik, tapi mari kita pilih yang baik, kita kendalikan. Ya, kita akan lihat ada 3 contoh. Sebenarnya banyak, tapi saya hanya ambil 3 tokoh dalam Alkitab yang membiarkan hatinya menjadi panas, dan hati yang panas ini berbuahkan kejahatan, yaitu satu Kain, ya, kakak dari Habil. Di dalam Kejadian 4 pasal 4 ayat yang 5, Kejadian 4 ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kita tahu dari cerita ini, saudara kekasih, adik kakak ini mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tetapi korban bakaran yang mereka persembahkan kepada Tuhan ini, asapnya ini berbeda. Ya, korban bakaran si Kain ini meliuk-liuk begitu, saudara, nggak nyangka. Nah, sementara korban bakaran yang dilakukan oleh Habil ini terus, dan Tuhan bilang Tuhan suka dengan persembahan si Habil. Ketika Kain lihat, firman Tuhan bilang apa? Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Dari hati yang panas itu, dari kekecewaannya itu, dia mulai membenci adiknya.
Dan Tuhan tegur, Kain, kenapa wajahmu muram? Kenapa hatimu panas kalau kamu berbuat baik? Artinya apa? Dari firman Tuhan ini, kalau kamu berbuat baik, artinya apa yang dilakukan oleh Kain, perbuatannya tidak baik. Harusnya ketika firman Tuhan menegur dia, dan Tuhan bukakan situasi kondisi hatinya, harusnya dia berubah dan bertobat. Dia tidak indahkan itu, dia tetap menjadi marah. Seperti firman Tuhan bilang tadi ya, apa? Jangan marah. Berhentilah marah. Kain ini nggak berhenti marah, dia lanjutin. Dia nggak tinggalkan amarahnya, dia biarkan amarahnya. Kemudian apa? Firman Tuhan bilang itu hanya membawa kepada kejahatan. Betul. Ketika Tuhan tegur dia tidak mau berhenti marah. Dia tidak mau tinggalkan amarahnya, dan amarahnya ini menimbulkan kejahatan. Akhirnya Kain membunuh Abel. Hati-hati dengan jaga-jaga dengan hati yang kecewa, hati yang sedih. Ada nggak orang yang bunuh diri karena hatinya lagi gembira? Nggak ada. Orang yang bunuh diri pasti hatinya sedih, pasti hatinya kecewa. Ya, saudara, jadi berjaga-jaga dengan kekecewaan yang ada di dalam hati, dengan panas hati, dengan iri hati. Ya, Kain kedua yaitu Saul. 1 Samuel 18 ayat yang ke-8. 1 Samuel 18 ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Saul menjadi panas hati kalau dia hanya bisa mengalahkan beribu-ribu musuh, dan dia lihat Daud berlaksa-laksa. Harusnya dia akan berdamai dengan Daud, dan dia tanya, apa sih kekuatan dari mana yang kau peroleh sehingga kamu bisa kalahkan musuh berlaksa-laksa? Begitu kan? Kalau hatinya beres ya. Nah, tapi justru dia marah, dan dia tidak tinggalkan dan tidak hentikan amarahnya. Akhirnya apa? Saul digantikan oleh Daud. Yang berikutnya adalah Herodes. Matius 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu, Matius 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan, dibohongin. Ada banyak di antara kita juga pernah diperlakukan itu ya, kita seolah-olah dibohongi gitu, ditipu oleh orang. Enak nggak? Seneng nggak? Hati kita menjadi kecewa ya. Kemudian ini kita rasa-rasa terus, diingetin lagi, dipikir-pikir lagi, dirasa-rasa, dipikir lagi, akhirnya apa? Damai sejahtera hilang. Sudah damai sejahtera hilang, ini tambah marah kan? Kemudian kita akan cari jalan keluar untuk balas, gitu kan ya? Sama, Herodes pun begitu.
hati. Yang membohongi dia adalah orang Majus. Berita ini disampaikan oleh orang ketiga. Ada banyak kita sakit hati hanya karena kata orang, katanya. Banyak ya, dari gosip, wah katanya padahal belum tentu. Situasi kondisinya belum tentu, ini udah keburu panas. Ya, kemudian ada orang tiba-tiba dia marah, begitu selesai, nggak taunya salah alamat. Pernah begitu? Pernah kita menyaksikan begitu? Didamrat orang, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dia marah. Begitu pas kita jelasin, dia malu sendiri, gitu kan? Yang saya maksud, kita pun sering lakukan itu. Udah marah duluan, marah yang didului. Bukan mencari kebenaran, bukan mencari perdamaian. Udah marah dulu, begitu pas marah, nggak taunya dia nggak lakukan apa-apa. Mau ditaruh di mana muka kita? Pulang pun malu, diam di situ pun malu. Oke, belajar menjaga hati. Oke, saudara, bagaimana caranya kita membuat kedamaian yang bersumber dari hati? Kedamaian yang bersumber dari hati. Ya karena dari dalam hati itulah semua bisa dikendalikan, bisa diekspresikan, bisa dimanifestasikan dari hati. Ya, hati yang baik bisa mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Tapi hati yang jahat, ya, bisa mengubah juga sesuatu yang baik menjadi tidak baik. Pertama, yaitu yang harus kita lakukan adalah meresponi sesuatu hal yang negatif menjadi positif. Ketika kita melihat sesuatu ini tidak baik, ubahlah paradigma kita, pola pikir kita. Ya, mungkin dia sedang lupa, mungkin dia sedang ada masalah, mungkin dia, begitu kan? Ngupahan sorangan itu apa ya? Apa mengupahan sorangan bahasa Indonesianya? Menghibur diri, ya, untuk tetap berpikir positif. Seandainya pun begitu, kita tidak akan terjebak dan masuk di dalam situasi yang seperti ini. Kenapa ada orang yang disebut dengan aduh saya kejebak? Kenapa? Karena terpancing. Walaupun begitu, mari kita tidak terpancing di dalam situasi yang model seperti itu. Tetap kendalikan hati kita. Walaupun dia begitu, ya sudah, saya nggak mau untuk meresponinya. Amin. Meresponi hal yang negatif mengalihkan kepada hal yang positif. Kemudian kedua, mengucap syukur di dalam segala perkara. Apa yang kita hadapi, mengucap syukurlah. Ya, kemarin istri saya bilang begini. Kenapa ya Tuhan kok ada semut katanya? Ada semut, padahal ya kadang dia muncul di meja makan kita. Semutnya kecil, bahkan hampir nggak kelihatan. Tahu-tahu celekit gitu ya. Pas kita lihat, ini semut gitu ya. Kenapa ada ini, ada itu? Mungkin kita berpikir juga, ini kenapa ada ulat yang bikin ngabisin daun bunga yang kita sayang, bisa begitu kan? Semua yang diciptakan Tuhan, ada yang tidak baik nggak? Ada nggak? Nggak ada. Ya, yang Tuhan ciptakan apapun di dunia ini adalah baik adanya. Dan itu menjadi akhirnya tidak baik karena hadirnya dosa di dalam kehidupan dunia ini. Semua tadinya baik dan itu menjadi rusak. Dan mereka sama seperti harimau. Kenapa jadi dia makan makan binatang yang lain? Sebenarnya tidak. Pada awalnya mereka duduk ya diam bersama-sama, antara harimau
dengan kambing, semua sama. Tapi ketika dosa masuk di dalam dunia ini, maka semua berubah menjadi jahat. Sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Kalau sesuatu kita terima dan kita alami, yang kita anggap itu tidak baik, mari tetaplah mengucap syukur, katakan apa yang Tuhan ciptakan itu baik adanya. Apa yang saya sedang hadapi itu baik adanya. Walaupun mungkin kita rasanya kok agak sedikit sepet-sepet ya, ketar-ketir ya, kok agak gimana ya, katakan itu baik. Kalau obat yang diberikan sama kita manis semua, kita bilang, oh ini rasanya pahit, nggak enak. Apakah kita mau buang lagi obat yang pahit itu? Toh kita minum juga kan? Mending kalau cuma ditelan, ada obat yang pahit harus dikunyah. Aduh, mending kalau cuma pahit doang, ini agak sebel-sebel gitu ya, harus kita kunyah begitu. Tapi toh kita makan juga. Karena apa? Karena apa? Karena kita ingin sembuh. Ada banyak hal terjadi juga rasanya kok pahit ya. Mari mengucap syukur kalau itu tetap memang maksud Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Yang ketiga adalah membangun spiritualitas, spiritnya kita, di rohnya apa yang harus kita lakukan. Minggu lalu kita sudah tahu caranya adalah kita meresponi apa yang Tuhan tegur, kemudian kita introspeksi diri, di mana kondisi kita. Ketika kita introspeksi diri, berubah, kemudian baca firman dan lakukan. Jangan lakukan kembali kesalahan yang sudah kita lakukan, tapi berbalik dan lakukan firman Tuhan. Maka di situ akan terjadi mujizat-mujizat yang kita perlukan. Dalam Amsal 4 ayat 23 berkata begini, jagalah hatimu dengan segala itu dengan semuanya, semua cara, dalam semua situasi, dalam semua kondisi, dalam semua keadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi dari hati yang rapuh ini akan menghasilkan juga kondisi yang parah, rusak, tidak baik. Tetapi dari hati yang baik akan menciptakan sesuatu yang baik juga. Bukan ditentukan oleh orang luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Seperti juga di dalam pedoman K3, pedoman kelompok kesadaran Kristus. Apa? Bertindak dari dalam ke luar. Artinya bertindak dimulai dari diri sendiri, nggak usah nuntut orang lain. Ya, orang lain ya memang dia punya kemauannya begitu. Kalau kita ditentukan oleh situasi kondisi orang lain di luar, capek, ya. Kita harus berbuat baik karena orang lain, capek. Karena orang lain punya keinginannya macam-macam, ya. Tetapi kalau kita lakukan segala sesuatu kebaikan dari niat dari diri kita sendiri, tanpa tuntutan orang lain, ringan adanya. Amin. Oke. Ayat berikutnya, ya, saudara kekasih. Mari kita akan menyelidiki hati, kemudian komitmen, ya. Komitmen kita apa? Setelah kita menyelidiki hati, kita satu situasi kondisi kita, introspeksi diri, kesalahan kita di mana, berubah, mari kita komitmen bertindak, begitu. Kemudian yang berikutnya adalah mengaplikasikan,